Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada sore hari yang berbahagia ini, saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju. Untuk itu, saya akan memperkenalkan satu persatu. Yang pertama, Ibu Tri Risma Harini. Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah Wali Kota Surabaya, dan saat ini Bu Tri Risma Harini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial. Silakan, Bu. Kemudian yang kedua, saya ingin mengenalkan, tapi kita semuanya saya kira sudah tahu, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Beliau adalah dulu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ketua HIPMI, dan saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian yang ketiga, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Beliau sebelumnya adalah Direktur Utama Bank Mandiri, kemudian menjadi Direktur Utama PT Asan Aluminium, dan terakhir menjadi Wakil Menteri BUMN, dan sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan. Yang keempat adalah Bapak Yakut Khalil Qaumas. Beliau adalah tokoh Muslim, Ketua PPGP Ansor, dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama. Yang kelima, Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Beliau sekarang ini memegang jabatan di Wakil Menteri Pertahanan, dan akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Yang terakhir, Bapak Muhammad Lutfi. Beliau sebelumnya pernah di Kepala BKPM, kemudian Menteri Perdagangan, kemudian Duta Besar Indonesia untuk Jepang, dan terakhir Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dan sekarang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan. Saya rasa itu perkenalan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini.
pelantikan akan dilaksanakan insya Allah besok pagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bahwa rekonsiliasi itu hanya di level elit, ya buat apa gitu loh. Ini masyarakat di bawah ini masih terpecah menjadi dua kubu yang saling bertentangan, dan ini harus segera untuk dibenerin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya ajak teman-teman terutama yang berakal sehat untuk mari tobat sebelum terlambat. Ya, seperti biasa, hari Selasa itu jatahnya nonton ILC, Indonesia Royals Club, yang dipandu oleh Bung Karni Ilyas. Tapi mungkin para pencinta ILC sekarang kesepian karena nggak ada tontonan yang bergizi ya. Karena ILC sudah pamit karena banyak demit. Jadi ILC Bung Karni nggak tahu kenapa sudah tidak tayang lagi, cuti panjang, entah sampai kapan. Seandainya ILC tayang pada hari ini, maka kayaknya akan ngebahas masalah kasus penembakan 6 anggota FPI gitu. Jadi seandainya tayang, maka tema atau topik yang layak untuk diperbincangkan, untuk dibahas adalah progres tentang meninggalnya atau ditembaknya 6 anggota Laskar FPI. Begitu. Tapi sayang nggak tayang. Ini banyak perkembangan nih karena Komnas HAM terus menyelidiki kasus tersebut. Tuh. Aduh, Bung Karni sih kenapa nggak tayang? Heran saya. Atau tema kedua adalah reshuffle, bertepatan dengan Hari Ibu 22 Desember. Selamat buat para ibu, orang yang tentu paling berjasa buat kita semua. Di tanggal 22 Desember ini terjadi reshuffle kabinet. Jadi ada 6 menteri baru yang ditunjuk oleh Presiden. Saya nggak hafal nama-namanya, tapi ada satu nama yang menarik, yaitu Sandiaga Uno. Selamat buat Bung Sandi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kalau nggak salah. Jadi lengkaplah sudah. Kompetitor Pak Jokowi yaitu Pak Prabowo dan Pak Sandi Uno akhirnya gabung dalam pemerintahan. Nah, ini seharusnya menjadi rekonsiliasi nasional. Tidak ada cebong dan tidak ada kampret. Itu yang seharusnya ya. Karena Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno sudah masuk dalam pemerintahan. Tidak ada lagi dan jangan ada lagi cebong dan kampret. Tuh, itu yang seharusnya. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini masih ada cebong dan kampret. Dikotomi itu masih ada. Jadi kalau menurut saya sampai hari ini dikotomi itu masih ada, dan berarti tujuan masuknya Pak Prabowo ke dalam kabinet itu boleh dikatakan belum berhasil, begitu loh. Dulu kan tujuan Pak Prabowo masuk itu agar untuk meredam atau untuk mempersatukan kembali anak bangsa yang kemarin sempat terpecah belah, begitu. Tapi kenyataannya sampai hari ini masih ada. Maka itu saya sarankan bahwa rekonsiliasi itu bukan hanya ada atau bukan hanya dilakukan di tingkat atau di level atas, tapi juga di level bawah lah tolong. Jadi
kaum elit itu harusnya merangkul gitu loh. Nah, pulangnya Habib Rizik Syihab dan juga meninggalnya 6 laskar FPI itu seharusnya menjadi sebuah momentum untuk ayo mari bersatu. Gitu loh. Jangan terpecah belah. Harusnya Pak Jokowi menyampaikan bela sungkawa. Gitu loh. Harusnya Pak Prabowo yang dulu janji mau menjemput Habib Rizik, datanglah silaturahmi atau mengungkapkan bela sungkawa. Ini sama sekali nggak ada komentar gitu loh. Maksudnya kalau ini dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi, maka insya Allah tidak ada lagi kadrun dan tidak ada lagi cebong. Tidak ada lagi cebong dan tidak ada lagi kampret. Itu. Jadi bahwa rekonsiliasi itu hanya di level elit, ya buat apa gitu loh. Ini masyarakat di bawah ini masih terpecah menjadi dua kubu yang saling bertentangan, dan ini harus segera untuk dibenerin gitu loh. Oleh siapa? Ya oleh kita semua, terutama para elit, para pemimpin bangsa gitu loh. Ya untuk apa gitu loh sekarang kita berbeda? Rangkullah Bapak yang sekarang ada di kekuasaan, rangkul. Tolong para pejabat-pejabat, para menteri, Bapak polisi, Pak tentara, Pak presiden, ayo sekarang saatnya kita itu bersatu. Para teman-teman yang mendukung Pak Jokowi, yang mendukung Pak Prabowo, yang mendukung Pak Anies, yang mendukung Habib Rizik, yang mendukung Ahok, udahlah, stop. Ayo kita bergandengan tangan. Masa kita mau gini terus? Nah ini, hari ini bertepatan dengan reshuffle kabinet dan masuknya Pak Sandiaga Uno ke dalam kabinet Pak Jokowi, itu seharusnya menjadi sebuah momentum lagi nih untuk bersatu. Dan saya harap Pak Sandiaga Uno tetap rendah hati, ya, tetap merakyat bersama emak-emak, karena Bung Sandiaga Uno adalah idola para emak-emak. Jangan mengecewakan emak-emak. Mohon Pak Sandi, ya, selain membantu Pak Jokowi dalam hal ekonomi, saya harap Pak Sandi juga bisa merekatkanlah dua kubu ini menjadi adem, karena Pak Sandi mempunyai track record yang bagus, akrab dengan berbagai pihak. Oke, selamat buat Pak Sandiaga Uno. Mudah-mudahan Bapak bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan bisa berpartisipasi atau ikutlah mengangkat nama baik kinerja pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua ini. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman, saya ajak untuk tobat sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.